Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalalira Yuliana, MPF 1910140 dari kelas 6D. Di sini di video kali ini saya akan mempraktekkan video konseling individu untuk memenuhi tugas UTS konseling individu. Di sini saya menggunakan pendekatan realita. Nah, di sini konseli saya itu terdapat satu konseli di mana dia itu siswa SMA kelas 11 yang berumur 17 tahun, di mana dia itu bimbang dan bingung kenapa akhir-akhir ini dia itu sering menunda-nunda tugasnya dan proses nilainya itu menurun gitu. Jadi dia itu merasa bimbang kenapa gitu. Bagaimana untuk kelanjutannya, tonton video berikut ini. Oke, pada UTS kali ini saya menggunakan pendekatan realita. Bagaimana pendekatan realita itu berkonsep pada menolak konsep tentang penyakit mental, berfokus pada tingkah laku sekarang, tidak menganggap perasaan dan sikap-sikap, namun menekankan kesadaran atau tingkah laku. Terus ada berfokus pada saat sekarang. Jadi kita membahas pada saat ini, menekankan pertimbangan nilai, terus menekankan aspek-aspek kesadaran, menghapus hukuman, menekankan tanggung jawab. Jadi di konseling realita ini menekankan bahwa tanggung jawabnya seorang itu bagaimana gitu. Untuk di sini peran konselor di pendekatan realita ini yaitu sebagai pemimpin untuk konseli terus konselor menghadapi konseli dengan mengarahkan agar konseli mengambil keputusan dengan tepat. Jadi kita sebagai konselor harus membantu konseling untuk mengembangkan dan untuk menemukan solusi pemecahan masalahnya dengan memperdalam permasalahannya, mengetahui sebab-sebab akibat dari permasalahan tersebut, dan harus membuat konseling itu untuk berpikir saat ini sekarang gitu. Nah, di sini konseling yang pertama, konseling saya itu mengalami permasalahan, yaitu dia merasa bingung kenapa nilainya itu menurun akhir-akhir ini, padahal kelas 10 dia itu sangat rajin dan mendapatkan peringkat, tetapi nilainya turun dan mendapat peringkat 10 dari bawah seperti itu. Akibatnya dimarahin orang tua, dimarahin keluarga, dan nilainya itu nilai rapatnya itu jadi jelek karena nilainya turun lah. Itu dipengaruhi sebab-sebabnya karena konseling ini sering menonton drakor sampai larut malam, sampai 24 jam, kadang sehari 24 jam, dan mengabaikan tugas-tugasnya. Kadang tiap hari itu lebih banyaknya bermain HP ketimbang belajar untuk itu. Dari itu maka di sini akan menggunakan pendekatan realitas dengan membantu konseling untuk menentukan apa yang diinginkan saat ini dan hal apa yang bisa dilakukan untuk merealitaskan keinginannya tersebut. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan duduk terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Oke. Bagaimana nih? Habis dari mana, Mbak? Oh, habis dari rumah, Bu. Oh, ini perjalanan lancar. Perjalanan barusan lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini sendirian? Iya, saya sendiri, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu berarti nggak terburu-buru ya? Iya, Bu. Oke, karena kita sepertinya asing nih ya, lebih baik kita berkenal terlebih dahulu ya. Baik. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Cika. Umur saya 17 tahun. Sekarang saya sekolah di SMA 1 Kajen. Oh, SMA 1 Kajen. Rumahnya Mbak Dila mana kalau boleh tahu? Oh, rumahnya di Desa Bojongwetan, Bu. Oh, berarti lumayan deket ya ke sekolahan gitu. Lumayan jauh, Bu. Saya pakai lumayan jauh. motor, ya. Oh, pakai motor. Oke. Di sekolah jurusan IPA atau IPS? Oh, saya jurusan IPA, Bu. Kebetulan kelas IPA 3. Oh, IPA 3. Kesibukan selain sekolah apa ya kalau boleh tahu? Saya paling bantu-bantu di rumah, kalau enggak ya nonton drakor untuk ngisi kekosongan atau keluangan saya gitu. Oh, jadi Mbak Dili kelihatannya ya serem sekali nih ya. Iya, Membantu orang tua. alhamdulillah, Bu. Tapi terkadang juga saya karena terlalu sibuk jadi nggak bisa ngerjain tugas, Bu. Oh, nggak bisa tugas. Oke. Oh, seperti itu ya. Oh, saking sibuknya ya. Iya, Bu. Oh, tadi Mbak Dila kan udah juga sibuknya itu selain sekolah membantu orang tua sambil main drakor. Nonton drakor. Nonton drakor kok main drakor. Nonton drakor ya. Oke. Pencinta drakor ya? Iya, Bu, saya suka banget sama drakor. Wah, oke. Soalnya ibu nggak tahu main drakor sih, jadi nggak begitu spesifik, nggak tahu paham main drakor. Oke. Oh iya, ini ngomong-ngomong Mbak Dira, kesini ada Mbak Jika kesini ada keperluan dengan ibu. Iya, Bu, saya ingin konsultasi secara pribadi dengan Ibu mengenai masalah saya. Oh baik, di sini jadi Mbak Dila itu ingin konsultasi dengan ibu ya. Sebelumnya Mbak Dila itu apakah di sekolahan tahu kalau adanya guru BK itu kan biasanya ada konseling gitu. Apakah udah mengenal konseling sebelumnya? Belum, Bu, paling taunya BK tuh kalau ada yang kesulitan-kesulitan doang, tapi selebihnya nggak tahu, Bu. Oke, berarti belum pernah melaksanakan proses konseling ya? Belum, Bu. Oke, sebelumnya Ibu jelasin dulu ya. Jadi proses konseling itu suatu program dari bimbingan konseling untuk mengarahkan klien-kliennya itu Mbak Cika, dan di sini konselornya itu saya, Iya. Kak Kana. Oke, jadi di sini nanti proses konseling itu membantu Mbak Cika untuk menemukan masalahnya Mbak Cika, memperdalam, dan kita bersama-sama mencari solusinya untuk keluar dari permasalahan Mbak Cika tersebut. Oke, apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, oh iya, ini supaya lebih akrab,
panggilnya Cika aja Mbak atau siapa Cika nih? saja Bu. Oh, Cika saja ya biar lebih Iya. akrab. Oke, kan masih 17 tahun seumuran ya kita. Beda Bu. Ya, aku saja seumuran. Oke. Ah, di proses konseling kali ini itu ada azas nih, namanya azas kerahasiaan. Jadi Cika itu tidak usah khawatir, di sini itu Cika bisa bebas menceritakan secara terbuka tanpa khawatir ibu menyebarkan kemana-mana, karena ibu akan merahasiakan isi pembahasan dari konseling kali ini. Jadi Cika itu nggak usah khawatir, karena yang tahu hanya Cika, saya dan Allah yang tahu gitu ya. Iya Bu. Jadi Cika bisa berleluasa, terbuka aja mau ngomong apa, mau terbuka seperti itu. Oke, sebelumnya penegasan bahwa di sini ibu sebagai konselor dan Cika sebagai konseling. Ibu itu sebagai konselor di sini menegaskan bahwa ibu itu tidak akan memberikan saran atau masukan, tetapi di sini itu ibu membantu Cika untuk memperdalam masalah Cika, dan kita bersama-sama mengetahui sebab-sebab dari permasalahan Cika itu apa. Nah, dari sebab-sebab itu nanti kita bahas jalan keluarnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah Cika seperti itu. Baik Bu. Jadi di sini ibu itu hanya tidak memberi saran atau masukan ya, hanya membantu Cika untuk memperdalam masalah dan kita mencari bersama-sama solusinya. Oke. Sebelumnya kita ada kesepakatan waktu nih, karena keterbatasan waktu dalam sesi konseling ini rentang waktu antara 35 menit sampai 40 menit. Kita sepakati waktu berapa menit? 40 menit aja Bu. Oke, 40 menit ya kita sepakati. Dan jika proses konseling kali ini belum tuntas, belum selesai, nantinya kita akan adakan pertemuan ulang gitu ya. Iya Bu. Oke, monggo bisa diceritakan apa sih yang menjadi beban pikiran kamu saat ini Mbak Cika? Akhir-akhir ini nilai saya menurun Bu, karena dulu saya tuh nilainya tuh lumayan bagus gitu Bu, karena dapat peringkat ya 5 besar lah Bu. Tapi akhir-akhir ini di kelas 11 ini saya mengalami penurunan nilai gitu Bu, dan banyak teman-teman saya yang bilang kayak kenapa sih kalau kerja kelompok kamu tuh nggak ikut berpartisipasi aktif gitu, padahal kayak ya emang saya nggak paham gitu karena sama pelajarannya, atau kadang lupa sama tugasnya, ada tugas kelompok gitu Bu. Gimana ya Bu? Oke, untuk penegasan ulang tadi Mbak Cika itu bahwa saya dulu itu Mbak Cika itu sangat aktif di sekolah, lalu mendapatkan 5 besar, tapi akhir-akhir ini juga menurun gitu ya. Iya. Terus teman Mbak Cika juga itu protes kepada Mbak Cika, kenapa sih di setiap kelompok tadi nggak ikut berperan itu. Bahwasanya Mbak Cika juga nggak paham gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu kesibukan Mbak Cika kalau di rumah ngapain aja nih selain membantu orang tua gitu? Ya
Ya saya paling sering main HP sih Bu, scroll TikTok, scroll Instagram, terus main drakor, nonton drakor, kadang-kadang nonton K-pop. Ya gitu Bu, di rumah aja sih, cuma emang kurang belajar juga, lupa waktu kadang Bu. Oh, oke. Mbak Cika tadi udah mengatakan bahwa di rumah itu selain Mbak Cika membantu orang tua gitu juga bermain HP skor TikTok, nonton Iya. drakor dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, itu kan nonton skor TikTok itu iseng skor apa yang ditonton gitu, Mbak? Iseng Bu, karena emang buat ngisi kegabutan. Oh, berarti terserah yang ada di berandanya itu Iya. apa ya, terserah. Oh, kalau nonton drakor nih kira-kira sehari bisa berapa episode? Pernah kadang 24 jam nonton, nggak tidur gitu, karena saking penasarannya sama ceritanya. Tapi ya kadang cuma 3 atau 2 episode gitu. Kalau satu episode sih enggak sih, kayak lebih dari 1 episode gitu. Oh, berarti udah sampai 24 jam itu full nonton drakor Pernah gitu. ya gitu. Oh, pernah. Oh, jadi keseharian tiap hari itu berapa lama durasi main HP selain skor TikTok, nonton drakor itu berapa lama waktunya? Kurang lebih ya 24 jam tuh pasti itu sih Bu, kayak bisa lagi makan ya sambil main, nonton TV sambil main, terus kerjain tugas sambil main gitu. Jadi gak bisa diukur jamnya sih. Oh, oke. Nah, jadi di sini kamu itu kalau berarti kan kamu mengatakan di sambil main HP gitu ya. Iya. Tadi juga belajar, ngerjain tugas juga disambi gitu kan. Nah, di sini tuh banyakan mana nih? Main HP apa belajar? Main HP lah. Main HP kan di sini. Oke. Berarti udah menemukan nih satu permasalahannya dari Mbak Cika, bahwa saya Mbak Cika itu mementingkan mainan HP kan telah waktunya lama itu ke HP. Belajar itu kira-kira berapa menit kalau sehari itu, apakah Mbak Cika melakukan belajar, mengerjakan tugas? Tidak Bu, karena saya belajar kalau mau UTS doang, atau UAS, atau ulangan harian. Eh, Berarti tadi udah mengatakan belajar kalau ulangan saja, kalau ada tugas. Lah, dulunya apakah seperti itu? Dulunya enggak Bu, kadang satu hari belajar 2 jam, 3 jam. Oh, berarti terjadi mulai kapan ya kecanduan gadget untuk nonton itu? Mulai awal kelas 11, karena saya baru punya HP baru gitu Bu. Oke, Ibu memahami sekali punya HP baru, terus di dalam kondisi yang era seperti ini kan, Iya Bu. jadinya untuk memenuhi kejenuhan, jadi kami sampai kita lupa gitu sama tugasnya kita sebagai siswa seperti apa. Nah, oke, tadi kan sudah mengatakan bahwa Mbak Cika itu nilainya turun gitu, nilainya turun. Nah, di sini tuh pengaruh apa yang kamu dapat akibat dari uh, nilainya turun? Kamu sering itu akibat yang kamu dapatkan itu apa? Kalau boleh. Oh,
karena nilainya turun jadi apa ya, diceramain sama ibu, sama bapak, sama kakak, sama keluarga besar, karena dulunya saya tergolong anak yang rajin dan pintar, tapi sekarang saya malah jadi orang yang bodoh gitu, bisa dikatakan bodoh lah. Oh, menurut Mbak Cika bisa dikatakan bodoh. Mungkin itu enggak juga bodoh juga sih. Mungkin yang tadinya Mbak Cika itu pintar, udah mendapatkan peringkat sampai udah rajin gitu kan. Nah, tadi Mbak Cika udah mengetahui nih akibatnya kan, karena perlakuan jika itu diteruskan terus menerus, maka nilainya akan turun, dimarahin orang tua, dan nantinya juga kebiasaan-kebiasaan itu nanti kalau nggak diubah akan sejalan terus gitu kan, akan berdampak besar kepada Mbak Cika. Nah, bisa disimpulkan jadi Mbak Cika itu permasalahannya itu akhir-akhir ini nilainya menurun, dan tugas-tugasnya itu terbengkalai karena keseringan mainan HP, nonton drakor, scroll TikTok, IG gitu. Nah, dari itu sebab yang kamu dapatkan, kamu nilainya menurun, dimarahin orang tua, yang tadinya mendapatkan peringkat mungkin sekarang nilainya turun peringkatnya. Nggak dapat peringkat bu, Malah nggak dapat. jadi peringkat 10 terbawah bu. Wow, kasihan sekali ini, sia-sia ya, kayak nggak sia-sia sih, kayak dampaknya besar gitu ya. Berarti dimulai dari bulan-bulan awal kelas 11. awal kelas 11 ini ya. Jadi kelas 10 nya saya dapat peringkat, tapi kelas 11 nya enggak bu. Oke. Nah, dari itu yang kamu harapkan sekarang itu apa? Ingin mengurangi. Oh ya, saya juga berharap ingin mengurangi aktivitas saya dalam bermain HP, apalagi dalam men-scroll TikTok, Instagram, dan nonton drakor, mengurangi nonton drakor gitu bu. Oh, oke. Bagus ya, jadi kamu itu udah ada alternatif nih untuk ingin mengubah tingkah kamu tersebut. Nah, dari situ yang kamu harapkan inilah, maka yang akan kamu lakukan apa untuk langkah-langkah itu? Tadi kan kamu bilang untuk mengurangi, mau lebih semangat gitu lah. Cara-cara yang kamu lakukan apa ya, supaya kamu itu bisa melakukannya itu untuk memotivasi kamu, nggak hanya agar impian saja, tetapi bisa terlaksanakan itu apa? Jadi kamu kan udah memiliki rencana ke depan nih untuk mengubah kebiasaannya kamu itu. Lalu cara apa yang akan kamu lakukan untuk bisa melakukan tadi yang kamu udah dimasukin? Saya paling akan membuat jadwal list setiap hari gitu bu. Jadi setiap jam, setiap detik, setiap menit saya buat akan melakukan apa di jam berapa gitu. Dan misal jam 7 saya membantu orang tua, nanti pulang sekolah saya membuat jadwal mengerjakan tugas, belajar 1 jam atau 2 jam gitu.
terus saya juga akan memotivasi diri saya untuk selalu tetap belajar dan membuat pengingat waktu di HP, seperti kayak pengingat sholat tapi itu pengingat belajar, mungkin begitu. Wow, sangat bagus sekali Mbak Cika ya. Jadi Mbak Cika udah paham ya langkah-langkah yang akan Mbak Cika lakukan tadi. Mbak Cika akan membuat list-listan jadwal gitu ya, biar supaya runtut hari apa, dan udah akan mengurangi bermain gadgetnya, lebih giat lagi dalam belajar gitu ya. Oke, jadi biar Mbak Cika tidak lupa, Mbak Cika bisa menuliskan langkah-langkah yang Mbak Cika akan lakukan tadi. Dan pertama Mbak Cika bisa nulis nama Mbak Cika terlebih dahulu. Setelah itu apa yang akan kamu lakukan? Iya, di sini ya Mbak Cika. Ini bisa ditulis nama Mbak Cika. Terus ini keinginan kamu apa? Iya loh. Ini buat apa, Bu? Jadi itu seperti pedoman Mbak Cika, supaya Mbak Cika itu bisa melaksanakan yang Mbak Cika ingin lakukan, dan ini tuh sebagai acuan gitu untuk memotivasi Mbak Cika untuk berubah gitu lah. Jadi nanti kita akan menerapkan teknik rewards. Jadi nanti kita akan menggunakan teknik rewards ya. Jadi teknik reward itu dimana kalau Mbak Cika itu sudah berhasil melakukan semua kegiatan yang sudah Mbak Cika lakukan, tuliskan di list-listan ini, nanti Mbak Cika akan memberikan reward kepada diri Mbak Cika. Reward itu seperti kesukaan Mbak Cika itu kayak memberikan hadiah kepada diri Mbak Cika, karena Mbak Cika sudah berhasil melakukan yang sudah Mbak Cika tuliskan seperti ini. Jadi di sini rewardnya mau apa nih Mbak Cika? Oh, jadi gini ya, Bu. Kalau saya udah bisa memenuhi list-list yang udah aku buat, terus saya akan membelikan sesuatu untuk diri saya sendiri. Misal saya suka makanan kesukaan saya gitu ya. Iya, benar sekali Mbak Cika, bagus udah paham ya mengenai teknik reward. Jadi teknik reward kali ini akan memberikan Mbak Cika akan memberi makanan kesukaan Mbak Cika ya. Kalau Mbak Cika udah berhasil ya, ini juga ada akibatnya, kebalikan dari reward. Jadi kalau Mbak Cika nggak berhasil melakukannya sama menerapkan yang sudah Mbak Cika tadi, Mbak Cika memberi hukuman kepada diri sendiri Mbak Cika. Hukumannya ringan saja. Misal Mbak Cika berarti tadi akan membeli makanan kesukaan, berarti Mbak Cika nggak boleh makan kesukaan Mbak Cika atau jajan kesukaan Mbak Cika selama berapa hari gitu. Mau seperti itu atau bagaimana? Untuk Iya Bu, gitu saja. ya, berarti ini kita udah memakai dua teknik ya. Pertama itu reward
reward itu kalau Mbak Cika udah berhasil melakukannya. Dan jika Mbak Cika belum berhasil, Mbak Cika akan mendapatkan hukuman. Berarti hukuman itu seperti punishment untuk diri saya sendiri gitu ya Bu? Nah itu bagus sekali, maksudnya punishment. Nah, jadi berarti Mbak Cika udah paham ya Mbak Cika, kalau akibatnya Mbak Cika kalau udah Mbak Cika melakukan perilaku yang Mbak Cika tadi, jika terus menerus Mbak Cika akan mendapatkan akibatnya, seperti yang Mbak Cika katakan tadi, jika Mbak Cika berniat untuk mengubah perilaku Mbak Cika tersebut, mungkin kebiasaan Mbak Cika yang dahulu sering belajar sama belajar itu akan mulai tumbuh kembali, seperti motivasi dan itu. Mungkin bagaimana perasaan Mbak Cika setelah terjadi proses konseling kali ini? Alhamdulillah, dari proses konseling ini saya menjadi lebih tenang dan lebih dapat mengatur diri saya untuk kedepannya bagaimana, dan saya mengerti itu saja. Ya berarti ini kita udah memakai dua teknik ya. Pertama itu reward itu kalau Mbak Cika udah berhasil melakukannya. Dan jika Mbak Cika belum berhasil, Mbak Cika akan mendapatkan hukuman. Berarti hukuman itu seperti punishment untuk diri saya sendiri gitu ya Bu? Nah itu bagus sekali, maksudnya punishment. Nah, jadi berarti Mbak Cika udah paham ya Mbak Cika, kalau akibatnya Mbak Cika kalau udah Mbak Cika melakukan perilaku yang Mbak Cika tadi, jika terus menerus Mbak Cika akan mendapatkan akibatnya, seperti yang Mbak Cika katakan tadi, jika Mbak Cika berniat untuk mengubah perilaku Mbak Cika tersebut, mungkin kebiasaan Mbak Cika yang dahulu sering belajar sama belajar itu akan mulai tumbuh kembali, seperti motivasi dan itu. Mungkin bagaimana perasaan Mbak Cika setelah terjadi proses konseling kali ini? Alhamdulillah, dari proses konseling ini saya menjadi lebih tenang dan lebih dapat mengatur diri saya untuk kedepannya bagaimana, dan saya mengerti. Baik, jadi Mbak Cika sudah merasa lebih tenang ya, udah tahu arahan Mbak Cika apa yang akan Mbak Cika lakukan nanti. Nah, setelah selesai pada proses konseling kali ini, pedoman ini Mbak Cika bawa pulang dan bisa diamalkan, dan bisa menerapkan sistem reward dan pemberian hukuman tadi. Nah, seperti itu bahwa saya di sini Ibu izin menyimpulkan proses konseling pada kali ini. Jadi Mbak Cika itu memiliki permasalahan di mana Mbak Cika itu merasa bingung terhadap kenapa sih nilainya menurun, dan yang tadinya Mbak Cika itu lebih giat belajar, sehari belajar sampai 2 jam seperti itu, tetapi gara-gara semester ini Mbak Cika itu lebih nonton drakor, scroll TikTok, mainan HP, dan menyampingkan belajar dan mengerjakan tugas, sehingga nilainya menurun. Dan Mbak Dila pun dimarahin oleh orang tua Mbak Dila sampai keluarga Mbak Cika. Nah, seperti itu ya. Terus di sini Mbak Cika ingin merubah sikap Mbak Cika, perilaku Mbak Cika yang sering menonton drakor, mainan HP seperti itu.
dan Mbak Cika akan menerangkan sedang dewas dan memberi hukuman kepada Mbak Cika jika Mbak Cika tidak melakukan. Ibu sangat senang sekali kedatangan Mbak Cika dan kita sudah menemukan sebuah permasalahannya dan memperdalami, jadi kita sudah mengetahui sebab-sebab mengapa sih Mbak Cika itu bisa menurun nilainya seperti itu, dan Mbak Cika sudah memiliki keinginan untuk mengurangi main HP dan lain sebagainya yang sesuai dengan Mbak Cika tuliskan tadi, dan Mbak Cika sudah akan melakukan sebuah motivasi pada Mbak Cika ya. Baik, mungkin kita akan bertemu kembali nih untuk membahas konseling lanjutan. Untuk nanti Mbak Cika bisa laporan minggu ini Mbak Cika bisa mencetangi kegiatannya Mbak Cika udah lakukan seperti itu ya. Nah, untuk itu kapan lagi ya melakukan sesi konseling? Mungkin minggu depan Bu. Oke, minggu depan di waktu yang sama ya. Iya. Oke, nanti bisa hubungi ibu terlebih dahulu, kita buat janjian, bisa WA ibu terlebih dahulu mungkin itu, dan ibu ucapkan terima kasih dan makasih banyak karena kedatangan Mbak Cika. Ibu sangat senang sekali dan ibu sangat mendukung bila Mbak Cika itu ingin merubah kebiasaan Mbak Cika tersebut, ingin kembali lagi kepada Mbak Cika yang dulu, yang rajin belajar, mendapatkan nilai, mendapatkan peringkat seperti itu, biar orang tua itu tetap bangga dan Mbak Cika bisa lebih rajin belajar dalam itu. Dan jadi jika Mbak Cika kan tadi udah membuat kayak list-listan seperti itu ya, jadi Mbak Cika harus membuat kayak jadwal berapa jam Mbak Cika main HP, berapa jam Mbak Cika belajar. Jadi harus memperbanyak apanya, belajarnya ya. Jadi harus menyamakan belajar HP dan menghilangkan kebiasaan kayak menyambi, misal ngerjain tugas sambil HP gitu, bisa dikurangi gitu. Oke, mungkin ini waktunya udah 40 menit ya. Ibu ucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan juga, ini namanya mendung ya. Jika hujan bisa mampir di sini aja dulu. Iya, nggak apa-apa Bu, saya pulang. Yaudah. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Cika, sampai ketemu kembali. Kesimpulan konseling pada kali ini menggunakan pendekatan realita, yaitu di mana konseling sudah menyadari bahwa sebab-sebab dari sebab-sebab dari mengapa konseling tersebut mengalami nilainya nurun seperti itu, dan konseling di sini mau untuk merubah kebiasaannya tersebut dengan melakukan seperti halnya dia menyusun lisan kegiatan, mengurangi main HP, dan dia dan di sini menggunakan teknik kontrak perilaku, di mana si konseling sudah menyatat hal-hal yang akan dilakukan dan seperti itu, dan
di sini juga menerapkan sistem reward, dan sistem rewardnya konseling jika konseling berhasil dia akan memberikan reward kepada dirinya sendiri, yaitu membeli makanan kesukaan. Begitu juga sebaliknya, jika itu gagal maka konseling akan memberi hukuman pada diri sendiri, yaitu dia tidak akan membeli makanan kesukaannya selama beberapa hari. Mungkin kesimpulan dari konseling kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.